Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama Ditek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Di video ini saya coba unboxing. Kebetulan kemarin ada beli cooler ya, water cooler dari salah satu e-commerce. Harganya lumayan murah ya, sekitar 400 ribuan. Nanti kita lihat apa yang kita dapat ya dari box cooling unit ini untuk PC ya. Nanti kita juga akan coba bandingkan antara stok cooler yang ada di bawaan prosesor gitu ya dengan ini gitu. Apakah terjadi perbaikan atau sama aja atau sebaliknya gitu ya, malah lebih panas atau lebih buruk lah dari pendingin atau cooler bawaan dari prosesor itu sendiri. Oke, kita unboxing dulu ya. Namanya game KM UFO 01. Ini satu kipas 120 mili. Oke, ini spesifikasinya ya. Jadi sebelum membeli memang kita harus melihat dulu compatibility dari si cooler ini gitu ya. Jangan sampai kita beli tapi tidak bisa dipasang ke komputer kita gitu ya. Yang pertama CPU socket compatibility ini bisa untuk FM1 ya. FM2, FM2+, AM2, AM2+, AM3, AM3+, dan AM4. Ini untuk AMD ya. Kebetulan saya di sini pakainya yang AM4, jadi insya Allah mudah-mudahan pas ya. Terus yang untuk Intel adalah pertama untuk LGA 2011 versi 3, soket 1366, terus 1150, 1151, 1155, 1156, dan 775 ya. Ini harus diperhatikan, takutnya ya tadi kita udah beli tapi tidak bisa dipasang. Oke, kita buka ya. Kita dapat apa aja di dalam boxnya ini. Oke, ini dapat manual book ya. Ini penting ya. Ini kalau tidak ada ini kita agak kesulitan nanti di dalam memasang water cooler ini. Terus kita juga dapat fan ini ya. Ini udah RGB ya, udah nyala lah gitu. Nanti bisa dilihat ya. Sekalian kita uji coba di Cinebench kalau enggak Geeksbench berapa perubahannya yang didapat gitu, perbandingan antara stok cooler dengan ini gitu ya. Terus dapat juga ini ya, mountingnya. Ini sayangnya ini terbuat dari plastik ya, beda dengan yang ID cooling atau cooler yang sudah ada punya nama gitu ya. Ininya terbuat dari besi gitu. Ini mungkin salah satu kelemahannya ya, ini terbuat dari plastik. Nah, ini untuk Intel, ini dudukannya ya. Dudukannya kita dapat baut, terus untuk dudukan menempelkan dari nanti si flatnya ini ya, si flat untuk ke CPU. Ini dapat itu. Terus AMD kita dapatnya kayak seperti ini mountingnya ya. Nanti kita lihat apakah mudah cara pemasangannya atau tidak. Terus dapat juga ini pasta ya, pasta untuk prosesor. Sama ya ini tadi baut untuk memasang dari chip ini ya, dari coolernya ini. Dan ini ya unit coolernya sendiri seperti ini. Terus ini ada colokan untuk pompanya. Colokan untuk pompanya. Nanti ini colokin ke power, ini akan menyala ya. Terus ininya kualitas selangnya juga udah lumayan bagus ya. Itu yang kita dapat dari water cooling ini. Nanti kita akan coba pasang, terus kita akan uji coba ya di Cinebench, perbandingan hasilnya bagaimana antara stok cooling dengan ini gitu ya.
Kita harus pasang dulu ini ya, soket yang bawaan dari motherboardnya sebelum kita masang cooling pumpnya ke CPU. Ini ya bawaan motherboard, biasanya ini bentuknya seperti ini. Kita harus pasang lagi. Ini juga bautnya bawaan dari motherboardnya. Untuk yang UFO ada yang bentuknya seperti ini ya. Nah ini dipasang dengan menghadap ke bawah gitu ya. Ini bautnya, ini bawaan dari water coolingnya. Ini kita harus pasang ini ya. Nah, hati-hati terbalik. Oke, jangan dipaten dulu, katanya harus memasukkan ke soket yang hitam itu ya. Oke, sudah. Baru kita klepek ini ya, kita pasang di prosesor. Ya, sudah terpasang, cuman tadi agak bermasalah, nampaknya mountingnya agak kurang pas gitu ya. Kalau saran saya ke teman-teman yang terutama yang pakai AM4, si mounting tadi dudukan untuk ke prosesornya itu agak kurang pas ya, jadi harus ada yang disesuaikan. Agak susah sih sebenarnya karena terlalu gede dia, jadi tidak pas gitu ya dengan AM4. Nggak tahu nih yang Intel dan lain, saya belum pernah mencoba. Tapi yang AM4 agak bermasalah ya nanti. Ya, jadi kesimpulannya ya, dari perbandingan antara water cooler ini dengan stock cooler, dari Cinebench R20 ini suhu minimum dari stock cooler ini adalah 44 derajat. Sedangkan untuk yang game KM 120 yang UFO ini adalah 43 derajat. Itu untuk suhu minimum. Sedangkan masih di Cinebench R20 untuk suhu maksimum adalah untuk yang stock cooler ini ada di 83 derajat ya. Sedangkan untuk game KM 120 yang UFO 01 ada di 81 derajat. Ada ya selisihnya hanya sekitar 2 derajat. Sedikit sih selisihnya. Terus untuk Geeksbench 5, hasil tes dari Geeksbench 5 ini agak lumayan ya. Untuk minimumnya itu untuk yang stok ini ada di 49 derajat. Sedangkan yang untuk game KM suhu minimumnya itu ada di 43 atau ya ada selisih 6 derajat ya. Suhu maksimum ini terdapat selisih sekitar 2 derajat, di mana suhu maksimum untuk yang stok cooler ini ada di 82 derajat, sedangkan untuk yang suhu maksimum dari game KM ini ada di 81 derajat. Tadi maaf, ada selisih sekitar 1 derajat ya. Agak kurang signifikan sih sebenarnya kalau untuk yang Geeksbench 5 ini, kecuali di suhu minimumnya itu. Sedangkan untuk PUBG Lite, saya mengujinya di game di PUBG Lite, ada selisih yang cukup lumayan tinggi ya, dimana untuk suhu cooler stok ini untuk minimumnya ada di 60 derajat, sedangkan game KM atau water cooler ini ada di 46 derajat, atau ada selisih ya sekitar 14 derajat. Ini lumayan ya, lumayan signifikan. Dan untuk suhu maksimalnya ada di 73 derajat untuk stok cooler, sedangkan untuk game KM itu ada di 67 derajat, berbeda sekitar 6 derajat gitu ya. Dan untuk yang terakhir, untuk uji noise atau kebisingan, ini hasilnya ya lumayan signifikan, di mana stok cooler ini menghasilkan minimumnya itu 45 desibel, sedangkan untuk yang game KM ini
minimum noise-nya itu adalah 31 desibel ya. Jadi terdapat selisih ya sekitar 14 desibel untuk kebisingan. Sedangkan untuk maksimumnya untuk noise test ini stok cooler 73 desibel, sedangkan game KM 120 UFO01 ini ada di 69 atau ada selisih sekitar 4 desibel. Dengan harga 400 ribuan, water cooler ini mungkin ya agak kurang berpengaruh pada suhu gitu ya. Kecuali dari segi estetik memang jadi lebih cantik komputer kita karena ini sudah RGB gitu ya. Satu lagi yang harus jadi catatan adalah saya tidak menyarankan atau tidak merekomendasikan untuk yang penggunaan AM4 ya, karena kasusnya untuk komputer yang saya pakai dalam hal ini soket AM4 itu dudukan prosesornya itu terlalu lebar ya si game KM ini, jadi harus disesuaikan dan agak rumit lah menyesuaikannya gitu, disesuaikan dengan dudukan soket AM4 tersebut. Mungkin demikian dari saya untuk video kali ini. Seperti biasa, kalau bermanfaat ya jangan lupa like, share, and subscribe, dan dibagikan ilmunya juga kepada teman-teman Gtech yang lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.